Halo, assalamualaikum. Hari ini kita bikin dinding yang bagus supaya menang lomba. Yuk teman-teman. Ayo warnain bareng Quincy lagi. Tapi sebelum itu bantu subscribe dulu ya teman-teman. Like, komen, dan subscribe Di setiap video. Quincy. Ayo kita mulai. Pertama-tama semua dindingnya kita warnai pakai warna maple yellow. Gak perlu rata, gak perlu padat ya teman-teman, karena itu cuman warna dasarnya aja. Nanti kita akan beri warna yang lebih cerah dari warna maple yellow. Kenapa kita lapisi dulu dengan maple yellow? Supaya pas dikerik nanti ada warna maple yellow, jadi warnanya nggak putih polos ya teman-teman. Biarpun kita sekarang mau membuat motif bata, tapi nggak mesti kita menggunakan warna yang sama persis dengan bata, karena di dunia mewarnai itu warnanya bervariasi. Nggak ada aturan yang baku harus mengatur warna ini harus warna ini, objek ini harus diwarnai dengan warna itu, sesuai dengan imajinasi dan kreativitas kita sendiri. Jadi warnanya tidak terkesan bosen. Nah, untuk kali ini kami menggunakan warna deep blue green. Kemudian nanti kita gabungin aja warnanya. Nah, untuk pertama untuk warna yang paling ujung itu kita kasih warna yang lebih tua, yaitu warna deep blue green. Nah, di ujung-ujungnya dulu ya teman-teman, hati-hati jangan sampai keluar garis, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Nah, untuk teman-teman yang baru mau mulai belajar ataupun pemula, boleh itu krayonnya diruncingin dulu, gunanya supaya kalau di setiap perbatasan garis itu nggak keluar garis ya teman-teman. Nah, supaya mudah, kita ambil arsir dulu di bagian yang pinggir-pinggir, kemudian baru kita isi di bagian tengahnya. Kalau di bagian pinggir-pinggir kita pakai metode garis-garis supaya nggak keluar garis. Begitu juga di setiap perbatasan dengan objek yang lain. Boleh kita pakai cara digesek-gesek. Nah, jangan lupa kalau ada sisa-sisa serbuknya kita kuas ya teman-teman menggunakan sula yang warna pink itu tadi, itu namanya sula. Kalau untuk di bagian tengahnya boleh kita menggunakan metode bulat-bulat. Supaya apa? Supaya pewarnaannya padat dan nggak ada putih-putih. Nah, dengan metode bulat ini itu membantu kita untuk mempercepat langkah kita mewarnai, karena di lomba itu kan sering gini nih, durasi 1 jam. Nah, jadi dengan metode bulat-bulat kita bisa menyelesaikan hasil karya kita itu lebih cepat. Nah, ini kan ada objek yang lebih kecil. Objek yang lebih kecil itu sangat-sangat rentan untuk tertutup warna yang banyak. Kita kan ingin mewarnai dinding, sementara di daerah dinding itu ada objek yang lebih kecil. Jadi kita kalau menggunakan krayon itu boleh-boleh saja asalkan diruncingin terlebih dahulu. Nah, tapi kali ini saya menggunakan pensil kaca yang berwarna. Tadi ada warna biru navy dan berwarna kuning untuk gambar bunganya. Kita selamatin dulu nih warna yang kecil-kecil karena rentan tertutup dengan warna yang banyak. Jadi kalau nggak bisa menggunakan krayon, boleh kita menggunakan pensil kaca, atau boleh juga menggunakan
pensil warna ya, pensil warna, pewarna yang berbentuk pensil. Tapi ada beberapa aturan di lomba-lomba mewarnai itu, kita hanya diperbolehkan menggunakan satu jenis pewarna. Kalau mau menggunakan pensil warna ya pensil warna saja, atau kalau mau menggunakan krayon ya gunakan krayon saja, nggak boleh dua-duanya. Nah, dengan cara itu kita bisa siasati. Kalau kita memilih menggunakan krayon, kita siasati dengan menggunakan pensil kaca warna atau sering disebut dengan penebal berwarna. Nah, ini kita sudah mulai mengisi warna tengahnya dengan menggunakan warna blue green ya teman-teman. Tadi perwarnaan yang pertama kita gunakan warna deep blue green. Sekarang kita gunakan warna blue green. Oh iya, tadi di awal saya menunjukkan 3 jenis krayon, 3 warna krayon ya. Tapi yang terpakai itu cuma 2 teman-teman. Karena kita menggunakan dinding metode kerik. Jadi untuk gradasi warna itu cukup 2 saja supaya mempercepat langkah-langkah kita. Karena untuk mengerik kita juga menggunakan membutuhkan waktu ya teman-teman. Kita membutuhkan waktu lebih banyak. Jadi usahakan kalau kita mau menggunakan metode kerik atau teknik kerik di saat lomba, kita harus pertama memperhatikan itu durasi kita tinggal berapa menit lagi. Jadi jangan terlena ya teman-teman ya. Kadang-kadang panitia mengucapkan santai saja, waktu kita masih 30 menit saja. Nah, jadi kita jangan terlena. Waktu 30 menit itu sangat-sangat cepat. Tidak terasa kita tiba-tiba nanti waktunya tinggal 15 menit lagi. Nah, sementara 15 menit terakhir itu kita harus gunakan waktu itu di langkah finishing teman-teman. Nah, jadi kita harus benar-benar memanfaatkan waktu. Dan juga kalau misalkan tidak sempat untuk dikerik, kalau sudah mepet-mepet sekali, kita bisa langsung menggunakan pensil kaca warna hitam atau penebal. Tapi di sini kita mau membuat dinding teknik kerik ya teman-teman, tutorial gimana caranya membuat dinding teknik kerik yang bagus. Nah, ini udah selesai pewarnaannya. Usahakan padat ya teman-teman, jangan ada putih-putih, jangan menyisakan putih-putih di kertas kecuali di objek lainnya ya. Usahakan jangan keluar garis karena itu akan mengurangi penilaian juri. Nah, ini pengeriknya. Saya menggunakan pengerik mata 1. Untuk mengerik dinding kita gunakan penggaris ya teman-teman. Kita membuat motif bata. Oke. Nah, sangat hati-hati. Karena apa? Kalau kita tidak hati-hati, maka kertasnya bisa robek teman-teman. Untuk pemula bisa menggunakan teknik miring begini. Karena dengan teknik miring begitu itu akan mengurangi resiko robeknya kertas. Jadi sangat pelan-pelan. Dikikis sedikit demi sedikit. Begitu ya teman-teman. Nah, jangan lupa posisi tempat berikutnya kita samakan garisnya dengan garis sebelumnya. Jadi biar terlihat rapi dan terkesan efek nyatanya. Serbuk-serbuknya juga jangan lupa dibersihkan. Jadi kita jangan pernah malas untuk menguas ya teman-teman. Pelan-pelan saja mengeriknya. Iya. Oke. Iya. Nah, begitu teman-teman. Ada beberapa yang terlewat,
boleh kita ulangi lagi. Masih dengan metode miring supaya kertasnya tidak robek. Jadi kita mengurangi risiko robek. Jadi alangkah baiknya kalau kita untuk pemula, untuk yang baru belajar mengerik itu pelan-pelan dan hati-hati. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita mau menggunakan teknik kerik pada saat lomba, itu usahakan belajar dulu di rumah dan berlatih. Nah, kalau sudah mahir, kita bisa menggunakan teknik kerik seperti ini. Itu pengeriknya diluruskan. Jadi kita anggap itu kita menggunakan feeling, kita anggap penekanan kita pada kertas itu tidak terlalu kuat dan tidak terlalu pelan. Nah, untuk selanjutnya kita membuat garis vertikalnya. Jadi ini kita mau membentuk bata yang teman-teman ya. Nah, kita buat dulu satu garisnya supaya satu garis udah selesai. Nanti untuk garis bata yang selanjutnya atau yang di tengah-tengahnya itu kita selesaikan satu kali juga. Jadi tidak berulang-ulang ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya juga begitu. Ya, pengeriknya ditegakkan. Itu sebenarnya kalau saya dulu baru-baru menggunakan pengerik juga pakai metode miring karena takut kertasnya robek. Jadi seiring berjalannya waktu, karena kita sudah sering berlatih, teman-teman juga kalau kita sering berlatih, mudah-mudahan kita terbiasa. Nah, begini teman-teman, sudah mau selesai dikerik. Nah, itu warna maple yellow-nya tadi kelihatan kan teman-teman? Jadi itu tadi gunanya, fungsinya kenapa kita warnain dulu dengan warna maple yellow. Karena begitu kita kerik, maka warnanya tidak putih polos. Warna maple yellow-nya akan keluar. Nah, selanjutnya kita beri garis-garis di ujung-ujung hasil kerikan kita dengan pensil kaca atau penebal. Nah, ada banyak jenis penebal teman-teman. Teman-teman boleh pakai penebal yang lain juga selain pensil kaca. Ada juga saya suka satu lagi penebal, itu penebal grapes ya teman-teman. Dia bentuknya kayak spidol. Matanya ada dua. Jadi ada mata yang gepeng dan mata yang runcing. Nah, untuk penebal grapes itu dia pakai tinta, dia lebih cair, lebih bersih juga. Jadi untuk anak-anak yang masih belajar itu bagus juga kalau menggunakan penebal grapes, supaya pertama lebih cepat, supaya tidak kotor. Karena kadang-kadang anak-anak itu hasil pewarnaannya sudah bagus, tapi begitu ditebali maka pewarnaannya hasilnya akan terlihat kotor karena proses penebalannya tidak rapi. Nah, boleh itu menggunakan grapes teman-teman. Dengan kita menggunakan grapes, maka itu akan lebih rapi. Tapi untuk lebih cepat hasilnya, prosesnya kita menggunakan pensil kaca merek Joico ini. Karena selain murah meriah harganya, pengerjaannya juga lebih cepat. Dia tidak kesat, dia licin teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, hasilnya sudah selesai. Kita membuat dindingnya. Bagaimana teman-teman hasilnya? Ini dindingnya tadi pertama warna dasarnya kita menggunakan warna maple yellow. Setelah maple yellow tadi cukup dipenuhi saja, tidak perlu terlalu padat warnanya. Nah,
Jadi kita tutup dengan warna deep blue green. Kemudian di tengahnya kita menggunakan warna blue green. Diratakan semuanya. Baru kemudian kita pakai pengerik teman-teman. Nah, begini ya teman-teman ya. Hasilnya lebih jelas ya. Bagaimana teman-teman? Silakan mencoba teman-teman. Jangan lupa berlatih, dan terus berlatih. Semoga kita semua menang semua di lomba-lomba ya teman-teman. Segitu dulu video hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Dadah.